Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Permata Putri dari kelas manajemen 22A dengan nomor NPM 22411043. Di sini saya akan membawakan materi tentang analisis struktur modal. Struktur modal adalah bagian penting dalam manajemen keuangan perusahaan. Dalam presentasi ini, saya akan membahas komponen struktur modal, pengaruhnya pada kinerja perusahaan, serta faktor yang mempengaruhi struktur modal yang optimal. Komponen struktur modal. Utang jangka pendek pada umumnya merupakan sumber pendanaan yang diperoleh dalam kurun waktu singkat, biasanya kurang dari 1 tahun. 2. Utang jangka panjang merupakan sumber pendanaan yang diperoleh dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Saham preferen, jenis saham yang memiliki keuntungan tetap dan lebih diutamakan dibandingkan dengan saham biasa pada saat pembagian dividen. 4. Saham biasa, jenis saham yang diberikan hak atas dividen perusahaan dan hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau biasa disebut RUPS. Pengaruh struktur modal dalam kinerja perusahaan. Yang pertama, pertumbuhan perusahaan. Struktur modal yang baik dapat membantu perusahaan memperoleh sumber pendanaan yang lebih mudah dan hingga dapat mempercepat pertumbuhan bisnis. Yang kedua, risiko keuangan. Struktur modal yang buruk dapat meningkatkan risiko keuangan perusahaan dan mengganggu kestabilan operasional bisnis. Ketiga, hubungan dengan pemegang saham. Struktur modal yang optimal dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan menjaga hubungan yang baik dengan mereka. Kelebihan dan kekurangan struktur modal. Yang pertama, kelebihan. Struktur modal yang baik dapat meningkatkan keuntungan perusahaan, meningkatkan kredibilitas, dan mengurangi risiko keuangan. Kedua, kekurangan. Struktur modal yang kurang baik dapat meningkatkan risiko keuangan, menghambat pertumbuhan, dan mengurangi kepercayaan pemegang saham. Struktur modal yang optimal. Yang pertama, ada pertumbuhan keuangan, yaitu struktur modal yang optimal harus mempertimbangkan kebutuhan pertumbuhan keuangan perusahaan dalam jangka panjang. Yang kedua, ada manajemen risiko, yaitu struktur modal yang optimal harus mengelola risiko keuangan dengan meminimalkan biaya pinjaman dan optimalisasi sumber pendanaan ekuitas. Dan yang ketiga, ada nilai pemegang saham. Struktur modal yang optimal harus memperhitungkan keuntungan dari pengambilan manajemen dan nilai pemegang saham jika harus mempertimbangkan permodalan operasional dalam jangka panjang. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama, ada risiko bisnis, jenis usaha atau bisnis yang akan didanai di masa depan. Kedua, ada sumber modal, jumlah modal yang tersedia dan tipe sumber modal yang dapat diandalkan. Yang ketiga, ada kebutuhan pendanaan, pendanaan jangka panjang yang diperlukan untuk pertumbuhan bisnis serta pengelolaan risiko keuangan. Kesimpulannya dan rekomendasi. Yang pertama, kesimpulan. Struktur modal yang seimbang
akan meningkatkan keuntungan perusahaan dan meminimalkan risiko keuangan. Rekomendasinya yaitu merencanakan struktur modal yang optimal dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi dan kebutuhan perusahaan. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.